Asian Para Games 2022, event olahraga difabel terbesar se-Asia Tenggara. Asian Para Games 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Olah tempat kejadian perkara digelar di lokasi ambruknya bangunan rumah 3 lantai di Jalan Rawasawah 2, Johar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu siang. Untuk mengetahui penyebab pasti ambruknya bangunan, petugas mengambil sampel berupa potongan beton dan besi untuk dianalisa di laboratorium forensik. Hasil pemeriksaan sampel nantinya akan diserahkan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti. Petugas juga telah memeriksa 6 orang saksi, di mana 2 diantaranya merupakan pekerja proyek pelebaran saluran air. Dari kejadian tersebut, 2 orang meninggal dunia dan 1 orang terluka. Pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6236 memutuskan untuk menunda keberangkatan pada Sabtu pagi. Menurut Corporate Communication Strategic of Batik Air, Danang Mandala Prihartono, penundaan keberangkatan itu karena ada indikator pada kokpit yang menunjukkan salah satu komponen pada pesawat yang perlu pengecekan. Sementara penumpang kembali ke terminal keberangkatan. Terkait hal ini, pihak Batik Air meminta maaf. Misteri dibalik kematian Brigadir Joshua di rumah dinas Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo belum juga terkuak. Sejumlah fakta terungkap dalam penyidikan, namun hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan. 22 hari sudah kasus penembakan yang berujung kematian Brigadir Joshua, ajudan Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo. Namun misteri dibalik kematiannya belum juga terungkap. Polri telah menurunkan tim khusus untuk menangani kasus ini. Demikian juga Komnas HAM yang menggelar investigasi untuk mengungkap sejumlah kejanggalan dalam kasus ini. Salah satu tahapan untuk mengungkap fakta adalah melalui proses ekshumasi atau otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua. Sejauh ini Komnas HAM dan Polri telah mengumpulkan sejumlah fakta untuk merangkai benang merah misteri kematian Brigadir Joshua. Fakta yang dikumpulkan meliputi rekaman CCTV hingga keterangan saksi. Dalam rangkaian fakta terungkap bahwa Brigadir Joshua menjalani PCR bersama istri Kadif Propam nonaktif, Baradae, dan ART keluarga Verdi Sambo di rumah pribadi Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3 yang terletak beberapa ratus meter dari TKP penembakan. Terkait PCR, Komnas HAM masih akan mengonfirmasi Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo karena menurut informasi ia tidak berada dalam satu rombongan bersama istri Brigadir Joshua dan Baradae. Selanjutnya Komnas HAM mengonfirmasi Brigadir Joshua masih hidup saat menjalani PCR di rumah Irjen Verdi Sambo. Sementara hingga saat ini Verdi Sambo belum menyerahkan ponselnya kepada Komnas HAM untuk kepentingan penyidikan. Komnas HAM dan Polri mengungkap selama perjalanan Jakarta-Magelang tidak ditemukan adanya bukti soal penyiksaan. Sementara autopsi ulang jenazah Brigadir Joshua butuh waktu hingga 4 pekan ke depan. Kini publik tengah menanti hasil otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua yang diyakini akan mengungkap fakta sebenarnya dari drama penembakan di rumah dinas Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo. Seperti apa sebenarnya benang merah yang mulai digali terkait kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir Joshua? Kami akan membahasnya dengan Komisioner Komnas HAM, Bapak Khairul Anam. Selamat sore, Pak Khairul. Selamat sore, salam sehat selalu. Baik, Pak Khairul, sebelum kita mulai diskusi kita sore hari ini, kita simak tayangan berikut ini terlebih dahulu. Perkara ini, kenapa saya katakan seperti itu, banyak sekali kontradiktif yang disampaikan oleh Komnas HAM dengan statement awal daripada Polri. Waktu itu Polri menyatakan bahwa Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo tidak ada di lokasi. Namun hal tersebut secara tegas dipatahkan oleh pernyataan daripada Komnas HAM yang menyatakan bahwa Kadif Propam nonaktif ada di lokasi.
masyarakat dari Sabang sampai Merauke ini semakin bertanya-tanya, sebetulnya Komnas HAM ini bekerja secara independen untuk mengungkap adanya peristiwa kematian ataukah justru menjadi bumper? Salahkah kita bertanya seperti itu? Baik, langsung saya tanyakan ke Pak Khairul Anam. Pak Khairul, tanggapan Anda terkait pernyataan kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua. Benarkah Komnas HAM bekerja secara independen atau cuma jadi bumper aja? Yang paling sederhana ya kita hormatin lah. Itu biasa saja di kami. Banyak kasus yang memang posisinya begitu. Ya kita hormati aja ekspresi dari yang melakukan pembelaan terhadap keluarga Joshua. Tapi perlu diingat bahwa kami berangkat duluan itu ke Jambi. Jadi sebelum kami melakukan pemanggilan, cek TKP macam-macam, kami memang memastikan apa saja yang dialami oleh keluarga Joshua. Ya, jadi kami datang ke Jambi, kami meminta keterangan secara keseluruhan, termasuk foto dan sebagainya, termasuk juga kepada pacarnya Vera. Nah, oleh karenanya dengan berbekal dari apa saja yang kami dapatkan dari Jambi, itulah kami membuat satu tahapan-tahapan ya untuk membongkar kasus ini. Jadi kalau dikatakan bahwa kami berangkat dari kayak ininya polisi, saya kira nggak mengikuti proses dengan dalam apa yang dialami oleh Komnas HAM. Jadi Komnas HAM pertama kali datang ke Jambi, ya bertemu dengan keluarga Joshua, kami ketemu sama bapak, ketemu sama ibunya, ketemu bibinya, ketemu adiknya, seluruh keluarga, kami tanya informasinya, kami tanyain soal misalnya soal luka, kami tanyain soal luka, soal kapan komunikasi terakhir dan lain sebagainya. Jadi itu clear itu. Dari situlah kami tahu runtutan-runtutan kronologinya. Dari situlah kami menyusun pertanyaan-pertanyaan yang memang kami tanya langsung kepada berbagai pihak yang kami panggil. Misalnya soal dokes, ya itu berangkatnya ya dari keterangan kami yang kami dapat dari keluarga Jambi. Baik, gitu. Jadi ada proses yang jalannya begitu. Baik Pak Khairul, kalau misalnya dilihat dari kronologi awal yang sudah tersebar di masyarakat sebelum kasus ini didalami, kemudian hasil pemeriksaan yang dilakukan dan investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM, apa perbedaannya Pak Khairul? Misalnya begini nih yang paling sederhana ya, kami itu mendapatkan dari pihak keluarga di Jambi, khususnya Mbak Vera ya, bahwa dia masih bisa berkomunikasi sampai 16 sekian. Kalau teman-teman pengacara mengatakan 16.43, kalau kami punya jam sendiri, 16.43. Ya, padahal di sisi yang lain sebelum-sebelumnya dikatakan bahwa itu potensi meninggalnya di Magelang, potensi meninggalnya di jalan gitu. 16.43 saya kira itu ada di Jakarta. Itu sejak awal itu. Karena apa? Sejak awal juga pihak keluarga mengatakan jam 10 lebih, kurang lebih gitu sudah masih bisa berkomunikasi hari Jumat itu, dan mengatakan kalau nanti akan susah berkomunikasi karena akan perjalanan gitu ya. Terus jam 16 Vera pacarnya bisa berkomunikasi, dan itu diungkapkan sendiri sama teman-teman pengacara. Jadi sebenarnya ya kami kan pakai constraint yang kami dapat dari Jambi, dari pihak keluarga, yang itu kami pakai dan kami gunakan untuk bertanya kepada semua pihak soal waktu. Ya misalnya gara-gara kami mendapatkan komunikasi terakhir jam 16 sekian, kami tanya ini kan apa yang terjadi. Kami cek, kami cocokkan misalnya dengan video misalnya. Oh ini agak dekat nih waktunya gitu. Nah gitu-gitu sebenarnya kami dapatnya dari awalnya dari keluarga Jambi. Jadi tolong ya semua pihak memahami kerja Komnas HAM ini sederhana kok. Jadi Komnas HAM ini kemana dulu gitu. Dari situlah disusun satu model penyidikan. Nggak mungkin kami panggil dokes kalau kami belum mendapatkan keterangan dari pihak keluarga terkait bagaimana kondisi luka. Nggak mungkin kami panggil cyber kalau kami juga nggak mendapatkan keterangan dari keluarga bagaimana komunikasi. Pak Khairul, dari hasil investigasi Komnas HAM berarti ada perbedaan yang signifikan antara kronologi awal dengan hasil investigasi ya Pak ya? Tuh, ya pasti dong. Kedua belah pihak loh ini, mau polisi maupun pihak teman-teman pengacara ya berbeda wong.
kami konsisten terhadap apa yang disampaikan oleh keluarga. Itu yang jadi pegangan kami untuk menelusuri sejauh mana sebenarnya peristiwa ini terjadi, kapan kerangka kematian dan lain sebagainya. Baik, Dan Pak Heru. beberapa waktu yang lalu teman-teman pengacara yang mengatakan bahwa 1643 itu masih bisa berkomunikasi. Bahkan bukan Komnas HAM loh yang pertama kali mengatakan hidup di Jakarta. 1643 itu dikatakan oleh teman-teman pengacara. Walaupun kami punya angka sendiri soal 1643 itu. Berapa, Pak? Boleh dibuka kepada kami? Nah, itu bagian dari kami menguji karakter waktu. Baik. Pak Heru, pekan depan siapa saja yang akan diperiksa oleh Komnas HAM? ADC, karena kemarin ADC belum ada satu yang belum datang gitu ya, karena masih ada di luar kota. Ini yang akan kami panggil. Terus orang-orang di lingkaran Irjen Sambo, ya bisa PRT-nya macam-macam itu akan kami panggil. Baik. Yang pasti juga cyber sama digital forensik karena itu belum selesai. Baik, terima kasih Pak Hairul Anam, Komisioner Komnas HAM telah bergabung bersama kami di Newsroom Weekend. Selamat sore Pak Hairul. Dan pemirsa, kami juga akan membahas terkait dugaan keterlibatan Komnas HAM yang terkait dengan Polri. Kita bahas bersama kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua, Mansur Febrian. Selamat sore Pak Mansur. Selamat sore Kak Anissa. Baik, baru saja kami berbincang dengan Komnas HAM kalau Komnas HAM mengatakan ini bekerja secara independen dan memeriksa kedua belah pihak kemudian dicocokkan. Dari pihak keluarga sendiri, mengapa bisa keluar pernyataan seperti itu? Baik, terima kasih. Terkait adanya praduga bahwa Komnas HAM seperti tadi saya katakan, sebetulnya untuk siapa, kan seperti itu. Ya. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Ada ketika konferensi pers menyatakan sudah mengidentifikasi CCTV, baik dari Magelang sampai ke Jakarta. Kemudian posisinya almarhum sedang ketawa-ketawa, seperti itu. Dari awal kejadian kasus ini, kami tidak mengetahui sebetulnya kejadian ini di mana. Kenapa kami memiliki praduga bahwa ada insiden di perjalanan? Baik, praduga dari keluarga bahwa dari pihak keluarga. mendiang Brigadir Joshua itu meninggal dunia di perjalanan dari Magelang ke Jakarta. Bukan meninggal dunia di perjalanan, jadi praduga apakah betul di rumah dinas atau justru di tempat lain. Oke. Itu harus digarisbawahi. Betul di rumah dinas atau di rumah lain, karena ada hal yang tidak biasa dilakukan oleh almarhum ini. Tiba-tiba jangan hubungi saya dulu sekitar 7 jam. Itu komunikasi terakhir dengan keluarga pukul 10.58. Dan kemudian ada bukan komunikasi sebetulnya, ada daripada almarhum ini mencoba menghubungi daripada keluarga terdekat seperti panggilan, namun panggilan tersebut tidak beraturan. Nah, kami hubungkan Tidak beraturan itu maksudnya seperti apa Pak Mansur? Jadi ada panggilan lebih kurang 20 kali. Lebih kurang 20 kali itu jeda waktunya tidak beraturan. 16.35 kemudian ke bawahnya 16.20. Jadi tidak tentu gitu. Jadi bukan komunikasi, ada coba pemanggilan kepada pihak keluarga. Tapi tidak terangkat. Tidak terangkat. Jadi kami juga tidak tahu siapa itu yang menelepon, dan kemudian kami sambungkan kepada alat bukti ataupun fakta yang kami temukan. Ada permohonan visum et repertum yang dimohonkan oleh pihak Kapolres Jakarta Selatan. Ditemukan mayat pukul 17. Nah, kita sambungkan kembali ke belakang. Almarhum meminta 7 jam jangan dihubungi. Kemudian tiba-tiba ada mayat. Pertanyaannya satu, kapan tembak menembaknya? Kemudian kapan dugaan yang katanya sekarang digabungkan ada pelecehan segala macam? Kapan itu terjadinya? Dan lagi kita soroti, katanya CCTV mati, CCTV tersambar petir. Namun beberapa hari kemudian ditemukan katanya sedang diidentifikasi. Dan juga pertanyaan kami, apakah waktu pertama kejadian tersebut apabila dikatakan di rumah dinas, apakah langsung dipasang polis lain? Apakah langsung melibatkan Inavis? Dan apakah RT yang ada di lingkungan tersebut mengetahui? Jadi jangan kita meremehkan ketua RT di situ. Baik, karena
Pak Mansur, kalau dugaan dari keluarga, kapan mendiang ini meninggal dunia? Hari Jumatkah atau kapan? Atau sebelum itu? Berdasarkan bukti atau fakta yang kami terima dan juga ada sertifikat kematian, kami mengacu pada data bahwa meninggal sekitar pukul 17 pada tanggal 8 Juli 2022. Jadi kita tetap mengacu kepada data. Baik. Terima kasih Pak Mansur Febrian, kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua telah bergabung bersama kami di Newsroom Weekend. Dan pemirsa, tim SAR evakuasi jenazah seorang perempuan dari dasar jurang sedalam 50 meter di Tabanan, Bali. Informasi selengkapnya usai jeda.